Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini dapat anak-anak serap dan dimanfaatkan di kemudian hari. Anak-anak, ibu tanya dulu, gimana sholatnya? Apakah sudah lengkap 5 waktu ditambah sholat duhanya? Nah, kalau belum, kiat kena sholatnya. Itu adalah salah satu kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa diisi di buku kegiatan sholat dan kartu sholat serta kartu ngajinya. Anak-anak sekalian, ibu mau tanya dulu, jantung kita berada di daerah sebelah kanan atau sebelah kiri tubuh kita? Nah, kalau anak belum tahu, akan ibu jelaskan. Jantung kita berada di sebelah kiri. Itu ukurannya sekepal tangan kiri kita. Nah, bayangkan jantung yang sekecil ini bisa memompa untuk kesehatan tubuh kita. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Itu nikmat kesehatan. Anak-anak, kita hari ini belajar di tema 5D, sehat itu penting. Subtemanya peredaran darahku sehat. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan cara kerja jantung itu ada 2 macam, anak-anak. Yang pertama relaksasi, yaitu jantung pada saat mengembang. Mengembang itu dengan cara diafragma. Ini menerima darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Yang kedua, kontraksi. Ini jantung dalam keadaan mengecil atau menguncup. Darah dari bilik kanan dipompa ke paru-paru. Dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Dari jantung, darah dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, anak-anak, pembuluh darah ini terdiri ada 3 jenis, sayangku. Yang pertama arteri, yaitu pembuluh darah yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Yang kedua, kapiler, pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Yang ketiga, vena, pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu yang pertama, peredaran darah besar. Ini dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Ini prosesnya, melalui dari daerah aorta, bilik kiri menyambung ke aorta, kapiler seluruh tubuh, menuju pena atas dan bawah, langsung masuk ke serambi kanan. Kalau peredaran darah kecil, ini dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung. Nah, cara kerjanya, ya, dari bilik kanan menuju arteri paru-paru. Dari arteri paru-paru masuk ke paru-paru, terus menuju pena paru-paru dan kembali lagi ke serambi kiri. Nah, anak-anak bisa merasakan letak denyut jantung kita bisa di pergelangan tangan atau di leher. Kalau kita dalam keadaan tidak melakukan kegiatan, denyut jantung kita akan terasa lemah. Tetapi apabila anak-anak selesai melakukan kegiatan, terutama habis senam, lari, denyut jantung yang kita rasakan di pergelangan tangan ini akan terasa lebih kencang. Nanti anak-anak boleh coba denyut jantungnya di sekitar sini, daerahnya. Nih, nanti ada terasa rasa denyutan. Kalau di sini anak-anak ibunya banyak yang gendut, berhubung daerah karena COVID, nah bisa dirasakan di daerah leher sini, ada denyut jantungnya. Lihat di buku tematik halaman 3, gambar sistem peredaran darah pada manusia.
ada jantung, ada pembuluh darah. Nah, di jantung di mana letak daerah aortanya? Lihat di gambar. Ada serambi kiri yang berfungsi mengalirkan darah yang mengalir kaya akan O2. O2 itu oksigen, nah, dari paru-paru ke bilik kiri. Terus katup berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah. Berikutnya bilik kiri berfungsi memompa darah kaya O2 atau oksigen ke seluruh tubuh. Serambi kanan berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan CO2 ke bilik kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Berfungsi memompa darah yang kaya akan CO2 kembali ke paru-paru. Ini gambarnya, ini ada vena, ada arteri. Berikutnya adalah pembuluh darah. Nih, di dalam ini ada keping-kepingnya. Yang pertama ini wilayah jantung, terdiri dari pembuluh nadi atau arteri yang berwarna merah, sedangkan pembuluh balik atau vena berwarna biru. Di dalam rongga-rongga pembuluh darah inilah ada sel-sel darah yang kecil-kecil. Darah tersusun dari yang pertama plasma darah. Plasma darah ini tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Fungsinya mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau sering disebut dengan eritrosit. Fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Berikutnya, sel darah putih atau sering disebut leukosit. Fungsinya membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Berikutnya, keping darah atau trombosit. Fungsinya membantu pembekuan darah dan penyembuhan luka. Nah, kalau anak-anak ibu luka itu dibantu untuk pembekuannya oleh keping darah. Berikutnya ibu akan menjelaskan tentang tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi. Sedangkan tangga nada terdiri atas diatonis. Nah, anak-anak masih ingat ya? Tangga nada diatonis ini terbagi dua. Yang pertama itu mayor, dinyanyikan dengan gembira dan semangat, serta diawali dan diakhiri nada do atau sama dengan C. Yang berikutnya tangga nada minor, dinyanyikan dengan sedih dan hikmat, serta diawali atau diakhiri nada la sama dengan A. Nah, yang kedua itu tangga nada pentatonis. Ini tentang tangga nada, ibu mengulang saja kembali mengingatkan anak-anak. Berikutnya pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Ciri-ciri pantun bersajak A B atau A di akhir kalimatnya. Berikut yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu baris 1 dan 2 itu sampiran, baris 3 dan 4 itu isinya. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari ibu. Lebih dan kurang ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.